Belakangan sedang viral tentang yang namanya kodam di berbagai sosial media. Tak sedikit netizen mencari tahu tentang apa itu kodam, juga mencari tahu kodam dari dirinya sendiri. Namun, tahukah teman kodam itu apa? Bagi sebagian orang yang belum tahu, kodam memiliki kaitan antara manusia dengan makhluk gaib. Padahal kodam merupakan salah satu istilah dari bahasa Arab yang memiliki arti pembantu, penjaga, atau pengawal. Banyak yang percaya bahwa wujud dari kodam bisa beragam, misalnya seperti kodam pendamping atau leluhur yang berbentuk macan putih, naga, ular, buaya putih, dan sebagainya. Dalam konteks ini, kodam dapat diartikan sebagai bagian dari diri manusia yang muncul secara alami atau melalui proses tertentu. Dan kodam juga berkontribusi dalam membentuk kepribadian seseorang. Kini masih ada pertentangan apakah kodam sebenarnya adalah jin atau bukan. Apabila kodam yang dimaksud merupakan sebuah jin, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terdahulu mengenai hukum meminta pertolongan pada jin untuk tujuan tertentu. Nah, di Sumatera Barat sendiri ternyata sudah ada sejak dahulu sosok seperti kodam dan melegenda, serta tidak sedikit masyarakat Minangkabau yang mempercayai keberadaannya, yaitu Inyek Harimau yang dipercaya menjaga orang Minang dan hutan di Tanah Minang. Nah, bagi masyarakat Minangkabau, harimau tidak semata dikenal sebagai binatang buas. Hewan ini di perkampungan memiliki pemaknaan luas dibanding hewan lain. Untuk menyebutannya saja, ada menyebut hewan ini Inyek Balang. Harimau ini juga mendapat julukan si Ampang Limo. Secara tradisi dianggap memiliki perasaan kepekaan yang baik serta mengerti salah dan benar. Sudah turun-temurun harimau menyimpan arti sebagai hewan yang dihormati. Inyek harimau dapat diartikan menjadi dua definisi. Pertama ialah inyek harimau sebagai penjaga hutan yang memiliki beberapa fungsi sosial, kultural, ekologi. Kedua ialah inyek harimau sebagai pelindung orang Minang, baik yang sedang merantau ataupun yang sedang di kampung halaman. Nah, dosen sastra Fakultas Ilmu Budaya FIB Universitas Andalas M. Yunus menjelaskan, orang Minang jarang menyebut langsung harimau, tetapi lebih sering disebut inyek atau Inyek Balang. Inyek dianggap suci yang artinya adalah kakek atau bapak. Orang Minang secara umum memandang harimau sebagai sosok yang melindungi, karena kakek atau bapak dari ayah ataupun ibu yang tentu saja melindungi. Begitu orang Minang menghargai harimau. Sebagai penjaga hutan, Inyek Balang dipercaya sebagai makhluk setengah manusia dengan harimau. Ada yang menyatakan Inyek Balang adalah manusia yang mempelajari magi putih sehingga bisa berubah menjadi harimau. Di sisi lain, ada yang percaya bahwa sejak awal makhluk ini memang siluman harimau yang dapat berubah menjadi manusia. Tetapi dari dua versi ini, Inyek Balang dipercaya bisa berkomunikasi dengan sekelompok manusia dan harimau. Mitosnya pada masa lampau, Inyek Harimau pernah menjembatani kontrak sosial antara manusia dan harimau untuk tidak saling menyerang satu sama lain. Nah, makhluk ini dianggap sebagai sosok yang tepat untuk menjembatani kontrak tersebut. Definisi Inyek Harimau yang kedua ialah penjaga orang Minang ketika sedang merantau. Nah, tiap orang Minang dipercaya memiliki inyek yang menjaganya. Namun tidak semua orang Minang memiliki kemampuan untuk melihat dan mengenali inyeknya. Hanya sejumlah orang Minang yang dapat melihat dan mengenali inyeknya karena telah diajarkan oleh keluarganya. Nah, inyek kerap kali digambarkan sebagai harimau jadi-jadian yang menjaga hutan. Inyek pun tinggal di hutan dan menjaga keseimbangan hutan tersebut agar tidak diganggu oleh manusia. Banyak orang yang percaya makhluk tersebut memakan durian. Karena itu apabila terdapat durian yang jatuh di hutan, durian itu tidak boleh disentuh karena durian tersebut ialah jatah dari Inyek Harimau. Di Kabupaten Solok, Inyek Balang ada yang berhabitat di areal perladangan, hutan ulayat dengan sebutan si Ampang Limo. Sebutan lainnya adalah Datua. Meskipun begitu, Inyek Harimau sangat jarang memperlihatkan wujud aslinya, melainkan bisa dibaca secara isyarat. Ketika ada seorang yang tersesat di hutan, makhluk ini suka memberikan pertolongan. Tetapi sebaliknya bisa saja marah bila ada warga yang kedapatan berbuat tidak terpuji atau kejahatan. Masyarakat di sana percaya harimau tidak akan muncul di hadapan manusia apabila mereka tidak berbuat salah. Nah, dikutip dari YPNN, warga Kecamatan 10 Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Dasril pernah memiliki pengalaman terkait Inyek Balang di kampungnya. Ketika itu dirinya tersesat sepulang mencari madu di hutan ulayat kampungnya. Ketika itu senja, hari mulai gelap,
Dirinya pun kesulitan untuk mencari jalan pulang. Lantas Dasril meminta bantuan kepada ibunya melalui isyarat. Tidak lama kemudian muncul suara ranting kayu patah. Kemudian Dasril mengikuti suara tersebut. Dirinya pun sampai ke jalan umum dekat hutan menuju kampung. Nah, kehadiran harimau di hutan ketika tersesat menjadi isyarat bahwa sesungguhnya hewan ini hadir dalam keseharian warga setempat. Terkadang harimau juga memberitahu keberadaan mereka dengan jejak telapak kaki atau durian yang terbelah rapi tanpa terpisah dengan tumpuknya. Karena itulah ada hubungan saling menghormati antara manusia dan harimau di Sumatera Barat. Misalnya saja dalam kisah seorang pangeran dari kerajaan Minangkabau yang membantu anak harimau saat terjatuh dalam jurang. Sebagai balasan, ayah dari harimau ini berjanji tidak akan mengganggu anak cucu pangeran yang tersesat dalam hutan. Tetapi dengan syarat adalah waktu siang bagi manusia, sedangkan malam adalah waktu bagi harimau. Nah, mitologi tentang Inya ini ternyata juga mengajarkan kita tentang etika, sopan santun, peran natal sosial, dan menjaga norma agama. Kepercayaan ini seperti menjaga alam dan harimau yang ada di hutan Sumbar. Dipercaya juga dahulu, para nenek moyang di Minangkabau sering terjadi kerjasama antara harimau dan manusia. Anggapan ini membuat orang Minang menghormati harimau. Misalkan saja ketika jejak harimau, maka ini sudah menjadi koreksi bagi masyarakat tentang kesalahan dan dosa apa yang telah diperbuat. Kalau tidak marah, maka dia tidak akan mendatang. Kepercayaan ini pun merata dianut di perkampungan Sumatera Barat. Bisa saja ada penebangan pohon yang sedang terjadi di atas gunung. Maka hal ini harus dihentikan karena membahayakan habitat mereka. Nah, nilai-nilai ini harus menjadi kearifan lokal yang terus dijaga di tengah masyarakat. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA, Ardi Andono, meyakini adanya kepercayaan masyarakat Minangkabau terhadap Inya sangat membantu melindungi populasi harimau di Sumatera Barat. Karena itu BKSDA berharap para tokoh masyarakat di Sumatera Barat terus mengingatkan agar tidak ada yang melakukan perburuan harimau. Dengan kepercayaan orang Sumatera Barat terhadap Inya ini diharapkan bisa membantu perlindungan harimau. Apalagi hampir semua tempat di Pulau Sumatera memiliki panggilan penghormatan kepada harimau. Bagi Ardi ini merupakan upaya konservasi yang dibungkus dengan nilai budaya. Karena itu dirinya berharap nilai ini terus dijaga di Sumatera Barat. Nah, itulah dia teman tentang Kodam dan Inya harimau. Gimana menurut pendapat teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita close video ini seperti biasa, kembali kita ingatkan teman untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, aktifkan juga tanda loncengnya. Dan jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya, agar channel ini bisa semakin berkembang dan tentunya kita bakal lebih bersemangat lagi untuk memberikan video menarik lainnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa juga untuk melakukan satu kebaikan untuk hari ini.